Hai guys, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Semoga kalian sehat-sehat aja di masa quarantine ini. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang final interview kedua dari Singapore Airlines untuk menjadi cabin crew-nya. Nah, kalau misalnya kalian kelewat interview part pertama, which is a walking interview. Jadi kalau misalnya kalian mau, silakan dicek. If you think that this kind of video is informative, please give this video a thumbs up and please subscribe to my channel. Thank you very much. Aku mau ngasih tahu juga, di sini aku bakal ceritain pengalaman aku di final interviewnya. Aku coba sebisa mungkin mendeskripsikan step by step, seingat aku apa aja yang aku lewatin dan apa aja yang harus dibawa. Dari semua ini adalah pengalaman personal aku. Bisa aja ini berubah in the future dan mungkin setiap batch itu beda-beda. Nah, oke, aku sambil ngeliat notes yang ada di laptop aku dan HP aku ya. Nah, setelah kamu lulus dari walking interview yang pertama, selamat. Kamu bakal di email sama mereka untuk invitation mengikuti final interview, which is interview yang kedua di Jakarta juga. Nah, tempatnya berbeda dari interview pertama, seperti pengalaman aku. Kali ini, buat interview yang kedua, mereka menggelar interview itu di Hotel Shangri-La Jakarta. Ya, waktu itu di hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016. Aku tahu karena aku cari-cari emailnya, jadi ketahuan semua. Nah, di interview kali ini, kita juga disuruh datang pagi, cuma nggak sepagi biasanya. Aku nggak datang jam 6 pagi lagi seperti kayak aku datang waktu pertama kali walk-in interview. Karena di sini kita batch-nya jauh lebih kecil gitu. Di sini kita disuruh untuk dress formal, make up required, sama jewelry and accessories is not recommended. Nah, waktu itu sepengalaman aku coba insert fotonya di sini ya. Nah, tapi aku waktu itu pakai black dress, tight fitting, tapi profesional dan sangat sopan. Terus rambut aku lagi-lagi aku blow masuk, catok masuk sih lebih tepatnya. Cuman aku nggak pakai cincin, nggak pakai kalung, nggak pakai gelang, apapun itu tidak. Nah, kalau untuk make up kan dibilang di sini required. Jadi aku waktu itu pakai make up tetap foundation, bedak, eyeshadow, tapi nggak menor, bener-bener warna natural. Tapi bener-bener aku pakai full on make up. Di interview yang kedua ini, semua yang lulus di interview 1 akan dibagi 2 batch gitu, batch pagi sama batch siang. Kayaknya kemungkinan besar itu dibaginya menurut alfabet nama depan kalian. Dan karena aku V, jadi aku masuknya ke batch yang kedua. Nah, oke. Untuk dokumen-dokumen yang akan kalian bawa, di emailnya itu di stated kalian harus bawa original and photocopy dari satu valid passport kalian atau pasport yang berlaku, kalau nggak salah harus valid lebih dari 6 bulan expired date pasport kalian. Terus yang kedua, birth certificate. 3, bachelor degree atau D3. Terus yang keempat, update CV kalian, perbagus lagi CV kalian. Terus nomor 5, satu piece of color passport size photograph. And maksud mereka itu adalah satu lagi dilebihin aja, pas foto untuk pasport. Pas foto se-size pasport. What? Nah, jadi kalian datang, mau kamu batch 1, batch 2, kamu datang, kamu harus ngasih semua dokumen-dokumen yang tadi udah disebutin itu. Karena di hotel, waktu itu kita di Hotel Shangri-La Jakarta, karena aku makan siang dulu di situ, jadi mau nggak mau aku harus makan siang di hotel. Karena di hotel itu sebelah-sebelahnya kalau nggak salah seingat aku tuh nggak ada apa-apanya. Semua expenses-nya tidak ditanggung sama mereka. Kamu harus makan di hotel itu sendiri, pakai uang kamu sendiri. Ya, aku mau ceritain setelah aku makan siang itu, giliran lah batch aku, ya kan? Aku tuh inget, kita tuh dikasih nomor lagi dan dikasih nama, stiker sini, nama kamu. Terus kita disuruh untuk masuk satu per satu. Calon-calon yang lulus dari batch pertama which is walking interview itu ada 31 orang. Bayangin dari 1000-an orang itu yang lulus cuma 31 orang untuk diundang ke final interview yang kedua. Nah, di sini ternyata setiap orang itu dikasih jam-jamnya. Jadi contohnya aku, Vira Krisanti Sibarani itu di jam 1. Yang paling pagi kalau nama kamu start with A, kamu di jam 8 pagi. Yang pertama, kamu akan dipanggil ke dalam satu ruangan. Kebetulan aku jam 1. Jadi selama makan siang itu aku naik dan dipanggil untuk masuk ke ruangan. I kid you not, itu aku nervous banget. Dan ternyata di satu ruangan itu cuman kamu sama 3 interviewer. Nah, 3 interviewer ini
semua orang Singapura. Dan semua adalah mantan purser atau kita ngomongnya, kok gue lupa ya, purser bahasa Inggrisnya apa ya? Kok gue lupa ya purser kita panggilnya apa? Orang baru setahun resign masa lupa. IFM. Nah, mereka tuh adalah mantan-mantan IFM, tapi mereka masih terbang, cuman gak sering itu. Nah, IFM itu singkatan dari In-Flight Manager, atau di Indonesia bisa disebut dengan purser. Dia yang paling berkuasa atas seluruh cabin crew di flight itu. Jadi ada 2 cowok sama 1 cewek, ya. Tiga-tiganya orang Singapura, dan tiga-tiganya udah terbang otomatis berpuluh-puluh tahun. Gue gak bohong. Bukan suka. Mereka udah bisa dibilang hampir seumur mamaku. Mereka kelihatannya baik sih, nggak yang kayak, nggak. Maksudnya mereka yang kayak hi, welcome, very welcoming. Terus ya hi gitu lah ya how are you, lalalala, basa-basi busuk. Nah, setelah itu kita disuruh duduk di satu bangku, bener-bener hadap-hadapan, mereka di meja, bener-bener kayak audisi gitu ya, jadi bilang. Terus setelah itu mereka mereka mempersilahkan aku untuk mengintroduce. They let me to introduce myself. You know what I mean? Di introduction itu, aku lebih detail dari waktu aku mengintroduksi diri aku sendiri di walking interview. Jadi aku bilang di introduction aku, ya of course nama aku, terus umur aku berapa, terus currently aku kerja sebagai apa. Aku cerita soal major aku, kuliah aku, terus aku cerita juga, aku juga cerita yang aku tulis di CV aku. Contohnya my skill, terus udah gitu my hobby atau interest, oke? Nah, udah gitu mereka seperti biasa lah gitu. Mereka kayak oke, mereka nanya pertanyaan seperti kenapa kamu mau jadi cabin crew gitu. Dan jawaban aku, kan ini gue nggak bohong ya, karena waktu itu emang aku tuh pengen banget jadi cabin crew karena mama aku tuh mantan cabin crew Garuda. Dan dari kecil tuh emang gue udah diceritain banyak hal tentang keenakan dan kesurgawian menjadi pramugari gitu. Dari duit, jalan-jalan, you can see things that you haven't seen in your country gitu. So many things. Dan nyokap gue tuh selalu kayak, pramugari tuh enak banget. Nggak semua orang bisa jadi pramugari. Pokoknya enak deh lo jalan-jalan, dibayar, gede. Anyways, nah aku bilang aku pengen banget jadi pramugari karena intinya aku sudah terdoktrin dari mamahku yang selalu bangga menjadi mantan pramugari Garuda Indonesia. Dia nanya ke aku, kenapa kamu nggak jadi pramugari Garuda Indonesia aja dibanding Singapore Airlines? Ya jujur, sebenarnya di dalam otak gue mau jawab, ya sebenarnya gue juga mau nyoba Garuda, cuman Garuda belum buka-buka. Jadi kebetulan Anda buka, ya udah gue hajar aja gitu loh. Tapi nggak boleh gitu ya jawabnya, udah pasti nggak keterima. Jadi waktu itu aku jawab ya karena Singapore Airlines, everybody know, is one of the best airline in the industry. So of course, it's my dream to become one of your crew member. Bokis sedikit. Semua orang bokis dalam interview pekerjaan mereka. Ya oke, jadi bukan cuma aku. Nah, pokoknya bagus-bagusin lah gitu. Diangkat terus mereka gitu kan. Terus udah gitu mereka tanya gitu, orang tua kamu setuju nggak sih kalau kamu jadi cabin crew? Kamu tahu kan konsekuensi cabin crew, kamu harus jauh dari rumah, kamu harus traveling, kamu harus ketemu banyak orang. You know the consequences of being cabin crew kan? Dengan gue yang sangat awam dan mama gue tidak pernah memperjelek-jelekan pekerjaan dia sebagai pramugari, yang gue tahu pramugari cuma capek. Itu aja. Gak pernah diceritain detail mama gue. Capeknya secapek apa gitu loh. Dan gue dengan pedenya, ya, of course I do know. Dan of course gue jawab, gue selalu bersedia untuk jauh dari rumah. Gitu-gitu lah, pokoknya pertanyaan yang lebih personal. Tapi pertanyaan yang bener-bener aku inget. Otomatis, gue waktu itu karena pengen banget job ini, gue tuh sebelum final interview yang kedua, itu tuh gue bener-bener cari searching everything in the internet, the possibilities that the interviewers of the cabin crew will ask you gitu. Jadi dari kamu warna favoritnya apa, makanan favorit kamu apa, itu semua tuh udah ada pertanyaannya dan jawabannya di internet banyak sekali. Dari YouTube juga udah banyak, dari Google juga ada banyak. Pokoknya gue tuh waktu itu bener-bener hafalin, terus yang bener-bener kayak I got this shit. Nah terus ditanyalah,
Gue inget banget, ditanya. Gue nih dengan keadaan sangat amat nervous ya. Bener-bener kayak nervous parah. Nah mereka nanya ke gue, what's your favorite color? Gue bilang, putih. Nah, tapi di rumah, di depan kaca, gue latihannya, what's your favorite color? My favorite color is white. Why is white? Because white represent purity, calmness, cleanness. So pure. Did I say purity? I did. Ya pokoknya gitu-gitulah. Jawaban yang bener-bener berbobot gitu. Tapi realitinya gue, I got really nervous pas ditanya warna kesukaan kamu apa? White. Titik. Mereka nanya, kenapa putih? Gue kayak langsung, because I look good in white and I like houses that are white. Can you believe it? Can you believe it? After all of the things that I memorized, that I understand, that I've searched on the internet, all that time I wasted just like that. Because I'm nervous. And that's normal, that's fine. Mereka ya senyum-senyum aja, gue cuman tegang, ngerti gak sih? Mereka tapi yang udah kayak Terus udah gitu mereka nanya, mereka lihat CV aku lagi kan. Oh, di sini kamu stated interest kamu di cooking ya. Kamu bisa masak apa aja? Ini makanya lo jangan terlalu bohong-bohong banget ya di CV. Gue dengan polosnya dan nervousnya, gue bilang gini. Oh, saya nggak bisa masak. Saya tulis di situ karena saya cuma interest in cooking. Doesn't mean I can cook anything. Gue nggak ngerti lagi sih, tapi itu bener-bener kenyataannya. Dan gue dengan tegangnya dan mereka ngakak. Mereka mulai ngakak, gue mulai kayak apa sih, ketawa gitu. Karena lo kalau saking nervous lo tuh nggak nyadar kalau apa yang keluar dari mulut lo, ngerti gak sih? Lo kayak tapi gue sangat kayak tegang, jadi gue bener-bener kayak, dan mereka ngakak gitu. Terus udah gitu yang ketiga mereka tanya lagi ke gue, oke, kalau kamu nggak suka masak, kalau kamu nggak tahu cara masak tapi kamu di sini bilang masak, kamu punya knowledge apa tentang food and beverage? Gue bilang aja, kalau soal food and beverages, gue sama bokap gue suka nge-wine, so I pretty much know my alcohol. Terus mereka ngakak lagi dong. Mereka literally ngakak lagi. Ya gue bener-bener kayak, kok gue gak dianggap serius ya? Tapi karena gue saking nervousnya dan saking tegangnya, jadi gue gak ngerasa kalau apa yang gue omongin itu salah. Dongo gitu. Jadi gue kayak, kenapa ngakak gitu? Ya udah, ngobrol-ngobrol bentar, habis itu udah gue disuruh keluar nih. Terus, nah di depan ruangannya itu ada administrasinya, orang-orang administrasinya, dan mereka orang Indonesia gitu kan. Dan mereka bilang, kak, kenapa tadi pada ketawa-ketawa kak? Dan gue tuh keluar, muka gue kayak pucet. Karena gue saking tegang. Gue tuh gak tahu. Nah terus udah gitu, abis itu gue nunggu lagi. Karena gue buat terakhir, abis itu kita langsung sama-sama disuruh masuk ke ruang sebelahnya. Dan di ruang sebelahnya itu ada meja gede. Aku ingat kita disuruh duduk. Terus kita dikasih seragam Singapore Airlines. Kita disuruh ganti baju. Kita disuruh ganti seragamnya gitu. I think why do they ask us to change into the uniform? Kayaknya mereka mau ngelihat kita tuh cocok gak sih pakai seragam mereka gitu loh. Tapi to be honest, seragam Singapore Airlines itu tailor-made. Jadi itu bukan kayak ukuran SML. Jadi mereka akan jahit satu persatu di badan kalian sesuai ukuran badan kalian gitu. Jadi otomatis seragam yang kita pakai itu kan bekas atau mungkin donasi dari ex-kru atau kru yang emang pengen donasi aja gitu, kelebihan kan, gak ada tempat nyimpen. Setelah kita udah pakai seragam itu, kita satu persatu disuruh on our tiptoes, kita harus jinjit, terus kita harus reach. Di atas tuh kayak ada selotip warna kuning kayak plakban gitu lah. Nah kita harus coba pegang itu. Nah itu mereka mau ngelihat apakah kamu bisa nge-reach setinggi 212 cm kalau nggak salah. Kenapa begitu? Karena di dalam pesawat hampir semua aircraft yang Singapore Airlines pakai di tahun 2016 sampai 18 itu hampir semua overhead compartment di atas tingginya 212. Jadi mau nggak mau lu harus bisa reach dan bisa nutup gitu kan. Tapi asal kalian tahu ya, tinggi aku 161 pada saat tes waktu itu. Aku salah satu yang paling pendek.
Semua kayak model. Aku yang midget. Setelah kita reach test, kita disuruh jalan pakai seragam. Literally jalan pakai seragam kayak lagi model casting gitu ya. Kayak lo harus jalan, tapi lo bukan jalan kayak model yang enggak gitu. Gak ada musik, tapi lo jalan normalnya lo jalan gitu. I think by doing that they just wanna see how good you carry that uniform. Kamu jalannya mencong nggak, dan mereka mau lihat mungkin postur tubuh kamu apakah ada skoliosis, kan itu juga kelihatan lah ya. Disuruh bolak-balik jalan, terus mereka skin check lagi. Oke, mereka skin check kenapa? Karena Singapore Airlines itu terkenal dengan pramugarinya yang mulus-mulus ya, jadi badan lo harus mulus. Mereka skin check lebih detail dari yang walking interview pertama. Kalau walking interview pertama kan cuma dilihat tangan-tangannya doang. Nah ini bener-bener karena pakai seragam, mereka ngelihat dari semua yang tidak tertutup seragam itu dilihat. Dari tangan ya sampai kayak begini, sampai sini nih dilihat juga sampai sini. Nah kalau seragam SQ itu begini ya kan. Ini semua dilihat sampai diginiin juga seragamnya, terus di belakangnya juga dilihat. Kaki kamu dilihat karena belahan SQ lumayan tinggi dan di tengah. Jadi kamu ke jalan tuh kaki kamu akan sexy, you know. Nah itu dilihat semuanya, apakah ada luka-luka, tato. Tato is a big no-no. Lo percaya atau enggak? Itu orang ngorek-ngorek badan gue semuanya dan nanya gue ada tato atau enggak sampai 3 kali. Kenapa sih? Muka gue kayak yang punya tato gitu ya. Gue udah bilang gue gak punya tato. Terus dia kayak, are you sure you don't have tattoos? Gue kayak, yeah, I'm pretty sure I don't have tattoos. I never make one. Terus dia tanya lagi, it's okay, you know, if you have tattoos, you can tell me. As long as it's covered by the uniform, it's fine. Ya gue kayak, no, I do not have tattoos. Anyway, busway, cek bener-bener kamu ada kayak apa tuh? Kalau abis luka, korengan atau mungkin kiloid. Oh, no kiloid ya. Muka kamu diperhatiin bener-bener kayak dilihat simetris atau enggak. Lah muka gue tau gak simetris, tapi kayak pokoknya gak tau, kamu liatin aja. Terus di leher nih dicek semua sini, semuanya deh pokoknya hedonisme ngeceknya gitu. Terus karena gue yang terakhir, salah satu yang terakhir, tau-taunya gue disuruh gitu duluan. Gue yang pertama disuruh, ya kamu boleh ganti baju balik gitu, boleh dilepas seragamnya. Gue kayak wah itu lo tau gak, nettingnya gue, overthinkingnya gue tuh luar biasa di situ. Begitu gue kan kita ada kayak satu section buat kayak ganti baju gitu kan. Di dalam tuh gue udah mau nangis, mau ngelepas seragam itu gue udah mau nangis. Kayak kenapa sih kok gue doang yang disuruh ngelepas baju, apa gue gak keterima atau gimana. Pokoknya gue udah sedih banget, gue tuh udah mau nangis. Tapi kalau nangis kan ntar luntur ya, jadi jangan deh, ntar merah mata gue. Udah gue tahan, terus gue duduk, yang lain belum disuruh ganti baju gitu. Gue inget banget, itu stressful. Tapi gue kayak ya ampun gue gak dapet gitu loh. Terus akhirnya gue dipanggil ke meja front desk-nya lah yang buat administrasinya. Tiba-tiba gue dikasih amplop gitu isinya surat. Terus dia bilang, selamat ya, kamu boleh tunggu di luar. Kamu lolos di final interview kedua. Ini surat kamu untuk ngedatengin medical check up. Gue sempet, thank you. Gue duduk, gue kayak, it's like I can't describe how happy I was back then. Ya udah nunggu semuanya udah. Nah dari 31 orang itu kalau nggak salah hanya 28 orang yang keterima dan yang lolos untuk final interview. Final interview untuk medical check up, sorry, kayaknya 28 anak deh. Nah terus kita nunggu seminggu, 2 minggu atau sebulan ya, gue lupa. Pokoknya kita nunggu sekitar segitu untuk medical check up di rumah sakit yang sudah mereka tentukan. Gue lupa waktu itu rumah sakitnya apa, tapi tiap orang beda-beda tanggal gitu. Abis itu setelah kita dapat semua surat, mereka ngejelasin seperti yang tadi aku bilang, kapan, di mana, terus udah gitu ada formulir-formulir yang kita harus isi deh kalau nggak salah. Soalnya waktu itu aku inget kita duduk di satu meja gede itu untuk dijelasin dan pengisian beberapa formulir untuk medical check up. Kayak contohnya kamu ada asma atau enggak, kamu ada sinus atau enggak, kamu ada apa, riwayat jantung, apa segala macam. Tips gue, cinta dan kasihku tersayang, berbohonglah.
Karena gini, gue punya asma, gue pernah sinus, gue tahu dari jantung apa enggak, tapi gue jantungan anaknya. Terus ya pokoknya ada salah satu gitu tante-tante, bukan tante, maksudnya salah satu orang situ kayak mendingan kamu ganti dia semuanya, jangan ditulis semuanya ya. Gue tulis semua dengan sangat jujur, terus kata dia mending jangan, hapuslah aku tulislah tidak, gitu kan. Jadi ya adalah berbohong-bohongnya sedikit lah ya. Tapi sekarang gini, gue waktu itu nulis nggak asma karena memang gue udah nggak asma itu SMP SMA gitulah. Jadi emang udah lama banget waktu gue kecil. Jadi udah pokoknya sekitar hampir 10 tahun gue nggak kambuh lagi asmanya. Juga udah nggak pernah meler-beler lagi, udah nggak pernah pusing-pusing lagi. Dan kalau misalnya kamu punya asma atau sinus atau penyakit-penyakit seperti itu, THT yang berhubungan dengan THT dan lain-lain, itu terlalu masih sering kambuh, kayak kamu kaget dikit asma, kaget dikit jantungan, kaget dikit mimisan apa, state it, jangan bohong, mati lu ntar di pesawat. Gue kasih tahu. Oke, nggak mati lah, lebay, hampir mati bisa, pokoknya kasih tahu ya. Gue berani bohong karena gue ini bela diri lagi kan gue, pokoknya karena gue udah lama nggak kambuh asmanya. Give me a break man, I really want the job. Singkat cerita, dari medical check up itu kita dari 28, akhirnya yang lolos kayak cuma 26 anak deh, yang akhirnya diterbangin ke Singapura untuk training di Singapura. Nah, aku cuma mau cerita sedikit. Waktu itu aku selesai final interview kan Maret. Itu kayaknya dalam bulan Maret juga atau April itu aku udah menyelesaikan medical check up aku di Jakarta. Nah, untuk menunggu kapan aku harus diterbangin ke Singapurnya itu lumayan lama. Karena kenapa? Ijazah aku S1 itu belum keluar. Jadi aku waktu ke Singapore Airlines untuk ngedaftar, itu aku nggak pakai ijazah. Aku pakai surat yudisium aku dan surat keterangan dari kampus aku bahwa dinyatakan aku ini sudah lulus, hanya menunggu wisuda gitu. Dan ijazah aku keluar setelah wisuda, which is wisudanya itu di bulan Juli atau Agustus, I can't remember. Nah, karena itu jadi aku agak lambat. Dan banyak yang udah dipanggil-panggil, literally sebulan sesudah itu ada yang udah langsung terbang ke sana. Tapi aku lama, aku di bulan Agustus. Dan aku ingat, aku diterbangin ke Singapura tanggal 17 Agustus 2016 untuk melaksanakan training di tanggal 24 atau 25 Agustus di SIA Training Center gitu. Nah, kalau untuk kalian yang mau tahu lagi tentang apa aja yang harus kita persiapin untuk pergi ke Singapura, dan apa aja yang you should know after keterima di SQ, selamat, congratulations. Nah, untuk keterangan-keterangan selanjutnya aku bakal kasih tahu di video berikutnya. Kalau misalnya kalian ada komentar atau mau memperbaiki aku atau mau tanya tentang pramugari dan semuanya ini, please leave a comment down below and aku bakal coba untuk menjawab semua pertanyaannya dengan kemampuanku ya. Give this video a thumbs up kalau kalian suka dan ini helpful buat kalian. Kalau emang kurang informatif, maaf. Karena emang ini udah lama banget dan aku udah rada-rada lupa. Ini aja harus buka-buka email yang lama. Terus harus tanya beberapa teman aku buat inget lagi semuanya gitu. Oh ya, dan jangan lupa please subscribe to this channel, help you girl out. It means a lot to me. Thank you. I'll see you in the next video ya. Dah.